Bapa yang punya langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus yang Kau curahkan atas kami Tuhan untuk memimpin kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah memimpin kami sampai pada pertengahan ini, bahkan Tuhan kami boleh memuji-muji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Bapa. Mari Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar, bahkan urapi semuanya Bapa. Urapi baik yang mendengar, terlebih lagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba, bahkan Tuhan Engkau kuasai hati, pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan, perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Tuhan atas hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami mengucapkan syukur. Berfirmanlah Engkau, kami siap. Haleluya, kita sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk saudara Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat tahun baru bagi yang belum berjumpa. Ya, selamat tahun baru karena kemarin masih ada yang belum semuanya datang. Hari ini ada yang baru-baru juga di tahun ini baru datang. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Tentunya hidup kita juga baru. Tentunya hidup kita harus penuh dengan urapan. Baru berarti B-nya Bapak, A-nya anak, R-nya Roh Kudus, U-nya urapi. Bapak, Anak, Roh Kudus urapi. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan, ya, yang mana tema tahunan kita, Bapak Gembala kita mengatakan hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh. Kita akan baca saudara bersama-sama di Galatia 5 ayat 17 sampai 25. Galatia 5 ayat 17 sampai 25. Kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu ya, Tuhan adalah Roh. Kalau ditanya roh itu bagaimana, saya juga nggak tahu. Ya, roh itu bentuknya kayak apa? Karena roh tidak kelihatan. Seperti napas kita ini, kita hidup oleh karena roh. Jadi roh yang memberi hidup. Kemarin Bapak Gembala udah sampaikan sedikit, dan kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi manusia, ya kita, ada 3 bagian, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kelihatan, ya ini badan kita ini tubuh, ya, yang dibilang daging, ya. Nah, roh sama jiwa tidak kelihatan. Jadi kalau tubuh kelihatan, ini daging kita ini, dan jiwa tidak kelihatan, yaitu pikiran, ya, perasaan kita, kehendak kita, itu yang dibilang jiwa. Dan roh, ya ini yang menghidupkan kita bisa bernapas, ini roh. Jadi kita akan lihat, ya, kita akan baca dulu di Yohanes 4 ayat 24 supaya kita mengerti, karena ini kita bicara soal roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, biar saya baca aja buat kita semua. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus dengan roh dan kebenaran. Sebab ini roh ini kan ada juga tadi roh pemecah, ya. Kalau ini roh berarti roh Allah, roh kudus, ya. Roh kudus. Jadi yang jelas lagi nih, kita buka di Yohanes 6 ayat 63, ya. Yohanes 6 ayat 63 ini juga saya baca untuk kita semua. Ini roh yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara, ya, bahwa daging tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Tinggal jiwa yang tak kelihatan, saudara. Kita akan melihat lagi di Kejadian 2 ayat 7. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Saya baca juga untuk kita semua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Makanya rohlah yang menghidupkan, rohlah yang memberi hidup. Berarti roh Allah. Dan manusia juga mengalami kematian. Manusia pasti mengalami kematian karena manusia telah melanggar aturan sorga. Ya. Ini kita lihat di Kejadian 2
ayat 16 sampai 17. Saya juga akan baca untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi karena manusia telah melanggar hukum sorga, maka saat dia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka terjadilah kematian. Nah, kematian ini adalah kematian daging kita, ya, tubuh kita, yang itu seperti Pengkhotbah 12 ayat 7, ya, ini juga saya baca. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yaitu sering kita dengar tuh, dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu, ya. Tapi roh harusnya kembali kepada yang menciptakannya. Nah, ini kita harus tahu dulu di sini, saudara, ya. Jadi pada awal manusia sebelum jatuh di dalam dosa itu cuma ada daging sama roh Allah mengembuskan. Jadilah manusia hidup. Dan jiwa ini, kenapa saya bilang jiwa ini enggak begitu manusia memakan buah pengetahuan yang baik, maka terbukalah mata manusia itu. Maka disitulah terbentuk jiwa, saudara. Nah, kita akan baca juga, saudara, ya. Kejadian 3 ayat 7. Saya baca juga untuk saudara dan saya. Terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, maksudnya mereka menutupi dengan pakaiannya dari kulit dari daun pohon ara. Nah, ini kenapa saya bilang ini pada saat manusia jatuh dalam dosa kan berdua. Ada Adam dan ada Hawa. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengetahui diri mereka telanjang. Dan untuk melengkapi ini kita akan baca juga di Kejadian 3 ayat 11, ya. Ini Tuhan menanyakan kepada mereka. Dan Tuhan berfirman, Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, itu saudara, ya. Jadi diteguhkan, ya, bahwa terjadilah. Tuhan tanya, tadinya kan manusia nggak tahu. Tuhan ciptakan, nggak ada pikiran jahat. Karena di dalam taman itu cuma ada 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Kalau yang itu bebas dimakan, pohon kehidupan boleh dimakan, bebas, secara bebas. Maka timbullah di sini jiwa. Ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, timbullah jiwa. Ya, jadi pikiran, punya kehendak, dia tahu yang baik dan jahat. Karena buah itulah yang dimakan, pengetahuan yang baik, 2 pengetahuan yang jahat. Maka dari itu, saudara-saudara, kita ada perbuatan baik kita di dalam diri kita, ada juga perbuatan jahat kita, tergantung yang mana. Makanya firman Tuhan bilang, roh itu penurut, daging lemah. Jadi yang di tengah-tengah itu jiwa. Inilah kita mempertahankan jiwa itu. Jadi kalau kita juga bicara, kita menyelamatkan jiwa. Karena jiwa inilah yang nanti, yang perbuatan kita ini yang akan dihakimi pada akhirnya. Karena daging kita akan menjadi debu dan tanah. Tapi jiwa inilah yang
yang akan dihakimi, yang membawa segala perbuatan saudara dan saya, baik atau jahat. Nah, supaya kita hidup dipimpin oleh Roh, ya, bagaimana? Jadi Allah itu Roh, ya, tidak kelihatan. Seperti kita memuji-muji itu memuji-muji yang nggak kelihatan. Kita menyembah yang nggak kelihatan. Tapi ada. Makanya selalu harus kita dengan perasaan di saat kita memuji, menyembah Dia, mata hati kita tuju sama Roh Allah, ya. Sehingga terasa ada. Itu perlu sekali kita untuk, makanya menyembah harus dengan roh dan kebenaran. Karena perbuatan-perbuatan Roh Allah adalah perbuatan-perbuatan kebenaran, seperti buah-buah Roh. Ya, itulah Allah kasih, ya, damai, sejahtera, sukacita, ada 9 tuh. Terakhir penguasaan diri. Dan daging ini, ya, karena kita sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, nenek moyang kita, dan terimbaslah sama anak cucunya sekarang ini, sama kita semua, sehingga kita mengalami kematian, ya. Karena begitu engkau memakannya, itu firman Tuhan, pastilah engkau mati. Nah, itulah makanya ada kematian kita. Dan daging inilah yang mati, tapi jiwa kita ini tetap ada, membawa segala perbuatan kita baik dan jahat. Dan Tuhan menuntut kita untuk berbuat baik, yaitu sama seperti Allah. Allah sendiri adalah Roh, seperti kita baca tadi buah-buah Roh, ya, inilah buah-buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini saudara. Tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, secara naluri juga ada yang namanya buah-buah kedagingan, yaitu kayak kedengkian, iri hati, ya pokoknya banyak dan sebagainya lah. Hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak mengenakan biasanya orang lain. Nah, kenapa jiwa itu terbentuk setelah kita setelah manusia memakan buah pengetahuan yang baik? Kita bisa ambil contoh, ya, dari bayi. Makanya bayi selalu dibilang, oh, dia mah tidak berdosa. Karena di bayi ada nggak pikirannya bayi? Bayi itu gak ada, dia cuma ada 3, ya. Dia nangis doang. Oa, mau, lapar, oa, badannya nggak enak. Satu lagi, oa, dia pipis atau dia pap. Nah, itu 3, baik perhatiin. Cuma ada 3, ya. Kalau bayi itu menangis, perhatiin, dia kencing atau dia buang air besar, atau dia lapar, minta minum susu, atau yang ketiga badannya sakit. Kalau semuanya nggak ada berarti ada badannya terasa tidak enak. Setelah bayi itu timbul, dia menjadi tumbuh, akhirnya di 5 tahun, ya, 5 tahun, 6 tahun ke atas, mulailah dia punya pikiran. Ada pikiran yang jahat, ada pikiran yang jelek. Kadang-kadang kalau nggak dikasih maknya uang atau jajan, dia guling-gulingan. Berarti udah mulai naluri dari dosa itu timbul, saudara. Makanya saya cari-cari kenapa, ya, tersembunyi jiwa. Cuma ada Tuhan menghembuskan nafas,
Ya, dia bentuk dari tanah liat dan hembuskan napas, manusia itu menjadi hidup. Itu sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, nah inilah terjadilah kehendak. Ya, maka terbukalah matanya, dia tahu bahwa dia telanjang. Makanya Tuhan tanya, kok kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah pohon baik dan jahat yang keluaran itu? Nah, makanya terjadilah tubuh, jiwa, dan roh. Itu saudara. Jadi kita hidup, ya, berarti kita nih hidup oleh roh, ya kan? Kita diciptakan oleh Allah dari tanah liat dan kita dihembuskan apa? Berarti kita hidup oleh roh. Dan sekarang kita harus hidup, setelah hidup oleh roh, kita harus dipimpin juga oleh roh untuk mengalahkan buah yang jahat ini. Ya. Bagaimana hidup dituntun oleh roh? Ya. Jadi kita harus roh, ya, karena pada mulanya roh Allah melayang-layang seperti Kejadian 1, ya, di atas air. Nah, kita kembali lagi, kalau roh Allah itu roh, maka kalau di Yohanes 1 ayat 1, ya, coba kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, saya baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini roh Allah, ya, Roh Kudus, firman Allah satu. Dan dia telah menjadi daging, yaitu menjadi daging, yaitu Yesus. Itu pun satu. Makanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi supaya kita jangan bingung hidup di dalam roh. Ya. Dan bagaimana kita hidup di dalam roh? Ya, kita dipimpin oleh roh. Ini cuma satu, saudara, nggak ada yang lain. Kita harus baca Alkitab. Kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Karena firman ini adalah Allah. Allah itu adalah roh. Ya, ini jadi, ya. Jadi udah ngerti nih, ya. Hidup di dalam dipimpin oleh roh. Ya, Allah itu roh. Ya, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga firman. Dan firman itu juga Yesus, ya, yang menjadi Tuhan kita. Jadi satu, sama aja. Supaya jangan bingung. Jadi hidup, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kan Roh Kudus sudah tercurah buat saudara dan saya. Bagi orang-orang percaya dan ada di dalam hati saudara dan saya. Makanya firman itu, roh itu, Tuhan itu tidak jauh, ya. Ada di bibir mulut kita, ada di hati kita. Nggak jauh, nggak juga di langit, nggak juga di seberang pulau, sehingga kita susah untuk mendapatkannya. Ada di dalam hati kita, ada di dalam bibir mulut kita. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hidup yang bagaimana? Nah, kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Sehingga nanti kita diberi pengertian untuk melakukannya. Makanya saudara, saya pribadi, ya, saya pribadi juga Kristen, tapi saya baru mengenal yang namanya secara mendalam, yang namanya Allah adalah roh, firman, Roh Kudus, Tuhan Yesus, itu baru saya menikah. Itu mulai 2010 saya mulai mengalami
Makanya kalau kita nggak praktek, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan praktek, baru alami. Praktek dan alami. Dan ini juga saya mengalami, saudara. Jadi saya juga, apa sih sebetulnya ya? Ya nanti yang namanya iman itu bagaimana? Kan kita harus hidup di dalam iman dan percaya saja. Cuman itu kuncinya, kita percaya. Kita di 2010 saya baru mengalami, setelah saya dengar khotbah. Saya dengar khotbah hamba Tuhan, terus terang saya dengar itu khotbah Pak Yusuf Sipto ya. Saya nggak kenal itu hambanya Pak Yusuf Sipto. Tapi saya dengar dari radio. Ya, kalau kamu selalu begitu. Kalau kamu tidak percaya, ini perkataan saya bohong, buktikan. Coba kamu minta permohonan untuk sembahyang di pagi hari, terserah kamu jam berapa. Ngomong di dalam radio. Nah, oke lah, saya buktikan. Benar nggak nih Tuhan nih? Tuhan, setelah habis khotbah tuh, saya langsung, Tuhan, saya mau Engkau bangunkan saya jam 5 pagi. Benar nggak Engkau yang dibilang hambanya itu? Pada saat itu kamar saya masih di sebelah sini kan. Nah, jadi jam 5 tepat, enggak mirip kan, di kamar ada jam. Enggak juga kurang, tepat saya bangun. Dari situlah sampai hari ini saya selalu pagi bangun, saudara, untuk berdoa, saudara, bahwa Tuhan itu benar ada. Dan banyak lagi hal-hal yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Yang lebih dahsyatnya lagi ya, ini saudara, di tahun 2016 ini mau digusur nih semua nih. Ini ayam-ayam semua nggak bakalan ada di sini, di Pulau Gadung, bersih. Ini mau digusur. Itu saya baru habis puasa 3 hari 3 malam. Saya puasa 3 hari 3 malam. Waktu itu pas Lebaran ya, Idul Fitri. Paginya tuh saya selesai jam 4 pagi. Saya diajak suruh mutarin ini gereja ya. Inilah dibilang hidup di dalam roh ya. Jadi digerakin untuk mengintari gereja jam 4 pagi. Saya bilang, Tuhan pakai apa? Pakai sepeda, terus sepedanya masih ada. 7 kali saya suruh putarin ini putarin. Kan kalau dikeliling nggak ada jalan nih, saya ke pasar, pinggir kali kelilingin ya, sambil ngomong haleluya, 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 haleluya. Baru sampai sini saya dulu mengatakan, saya sudah mengelilingi gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terjadi kemenangan. 7 kali. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya nurut aja. Ya, inilah kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya kelilingin. Saya nggak tahu sampai hari ini, saya nggak tahu. Padahal begitu berapa bulan kemudian, ya terjadilah pengen penggusuran ini. Ini RT-nya dulu, sekarang masih tanggang, dulu masih ada ibu almarhum, ibu rohani. Jadi dia yang langsung memberitahu kepada saya. Tapi sebelum itu saya habis berdoa, saya selalu tidur. Saya tidur di sini. Jam 6 pagi saya terbangun oleh karena mimpi itu, bahwa ini rakyat Kayu Mas ini mengungsi di Wali Kota Jakarta Timur. Ya, karena ada musibah apa nggak jelas saya di situ. Begitu saya terbangun, saya dipanggil sama Ibu RT di belakang.
langsung dibilangin, toh ini nanti mau dibersihin semuanya, ya, mau digusur, mau didata satu-satu siapa itu di sini ya biar untuk laporan gitu. Di situ langsung lemas saya. Saya kembali, Tuhan, kok lain kenyataannya. Katanya ini mau bertumbuh gereja ini, tapi kenyataannya kenapa ini mau digusur? Saya nangis, saudara. Tuhan, saya bilang, saya juga belum ditabis jadi pendeta. Padahal almarhum menyampaikan kepada saya, hambamu untuk saya menjadi hambamu, dan saya mau. Sekarang saya belum ditabiskan, bagaimana nih Tuhan? Kedua, ini mau digusur, Tuhan. Itu semua saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Semua bersertifikat sekarang lingkungan sini. Itu Tuhan, saudara. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Oleh kenapa? Ya. Makanya saya bilang, baca Alkitab, baca firman Tuhan tiap hari. Itu saya lakukan, saudara. Baca firman Tuhan tiap hari. Mau ngerti kek, mau nggak ngerti, baca aja. Karena ini melatih kesetiaan kita. Terus terang, ada rasa bosan untuk baca Alkitab. Ini terus, ya sampai ngantuk juga saya ladenin untuk baca Alkitab, saudara. Sehingga akhirnya kita menjadi kuat. Roh kita, jiwa kita ini kuat. Jiwa kita dipenuhi dengan ya buah-buah roh itu akan muncul. Dulu saya jagonya ngerokok, tapi bukan peminum, ngerokok jagonya saya. Di belakang gereja dulu tuh rokok puntung-puntung disapu semua. Itu masih ada almarhum. Makanya saya bilang, kok saya ditunjuk saya begini, Tuhan, bagaimana saya bisa untuk jadi hambamu, sedangkan jadi hambamu itu harus nggak boleh hal-hal yang demikian yang akan nanti mematahkan semangat dari jemaat. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Nggak tahu bagaimana, ya di tanggal 1 bulan 1 2011 satu semua. Saya tidak mau merokok lagi, menyentuh pun tidak mau sampai hari ini. Ini istri saya masih ngalamin saya merokok. Orang saya waktu pacaran aja dibawa ke rumah abangnya. Kamu jangan merokok. Abang saya nggak merokok. Saya kan merokok. Kan kamu ketemu saya merokok. Yang untuk apa? Saya sembunyikan. Kayak begitu. Tapi itulah Tuhan, itu luar biasa, saudara. Dia membuat saya tidak merokok. Tuhan itu sanggup walaupun nggak kelihatan. Makanya iman, percaya saja. Bahkan hal-hal yang kita tidak pikir, tidak kita dengar, itu Tuhan sediakan. Seperti saya dikaruniakan anak yang namanya Jedija, itu juga hal yang tidak terpikir. Kalau yang terpikir sama saya, ini nama anak ini pasti nih Pecok Karang. Iya. Tapi Tuhan ubah jadi Jedija, saudara. Itu loh. Jadi kuncinya baca Alkitab. Nanti setelah kita baca, kita kan akan dituntun dengan doa setiap hari. Makanya perlu tuh doa. Kita bangun pagi, kita berdoa. Alamin, saudara. Alamin.
Ya, jadi cuma satu doa, baca Alkitab, baca firman Tuhan tiap hari. Nih kayak anak saya Yedija ya. Yedija. Walaupun dia tidak mengerti, tapi saya percaya. Inilah yang dibilang iman ya. Dari mulai kandungan, di dalam kandungan ibunya saya udah baca di Alkitab. Sampai hari ini mungkin udah 7-8 kali dia baca Alkitab itu ya. Itu nanti urusan Tuhan. Karena kenapa? Pada suatu saat dia besar, saya udah nggak terlalu sulit untuk mendidik dia karena dia udah Tuhan yang mengajar dia dengan firman-firmannya. Mau dia ngerti, mau dia nggak, baca aja. Saya juga begitu, jangan pikir saya ini ngerti Alkitab. Enggak, saya baca aja saudara. Saya baca aja. Itu urusan Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, yang akan membawa saya kemana. Jadi kalau tidak praktek, tidak akan bisa, tidak akan sanggup kita melakukan ya hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita harus berserah. Ya. Kita harus percaya firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan, tidak akan ngalamin saudara, akal ini sia-sia. Saya masang togel juga, saya juga masang togel. Jangan bilang, saya juga ya minum nggak terlalu ini minum, ya sekedar doang. Tapi kalau merokok mah itu hari-hari saya dulu. Tapi begitu Tuhan jamah satu hilang semua saudara. Terus ada lagi yang saya juga baru dapat berita beberapa hari yang lalu ya. Ada seorang suami istri, dia hampir sama. Saya kawin 2009, dia 2010. Ya. Berarti udah 12 tahun berumah tangga. Ya. Tidak dikaruniai anak. Tapi apa yang selalu saya bilang, saya katakan sama mereka, ya, itu kuncinya kalian berdua. Doa tiap pagi minta sama Tuhan. Bayangin saudara, jemu gak selama 12 tahun mereka harus sembahyang di tiap pagi hari memohon. Dan baru kali 2 minggu ya dapat berita saya kalau istrinya ini hamil, mengandung, udah mau jalan ke 4 bulan saudara. Begitu saya diberitahu, cuma bilang, udah tetap, lihat nih Yedija anak saya, contoh, ya, ngomongin tuh yang di kandungan, bacain Alkitab. Saya bilang begitu, lihat hasilnya anak saya. Mereka tahu Yedija, ya. Jadi saya bukannya lantaran Yedija, tapi itu memang kenyataan yang saya tidak bisa sembunyi-sembunyikan. Itu saudara, jadi alamin. Kalau nggak ngalamin, makanya selalu Tuhan itu bisa ngomong, Tuhan itu bisa bicara. Mungkin saya tertawakan, tapi benar, terserah lah ya. Memang awalnya Tuhan bisa bicara, Bu. Bahkan istri saya juga, jangan jauh-jauh, istri saya juga ini kita tawain. Tapi kalau anak saya tidak, saya bilang, karena baca Alkitab, lihat Tuhan bicara, kan ada Tuhan berfirman, itu berbicara, tuh loh. Jadi kemana saudara mau ngalamin nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, itu doang. Kita bangkit untuk jemaat GBI Kayu Mas. Tapi saya juga bersyukur jemaat Kayu Mas saya lihat dari yang dulu-dulu sekarang bertumbuh, ya. Ada antusias untuk datang beribadah.
Dan ini juga bahwa kita juga udah dipimpin oleh Roh. Tuhan kita tetap harus naik karena iman ini bertumbuh. Nggak harus jadi bayi terus disuap-suapin. Nah, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus nih ya, ciri-cirinya. Jadi, apakah saudara dan saya juga sudah ada sedikit? Nah, yang ini ya. Ciri-cirinya kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya, bahwa ada sukacita, dia tetap berdoa dan selalu bersyukur. Coba kita baca ada ini ciri-cirinya, ciri-ciri yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 16 sampai 18 ya. Saya nggak tulis, jadi saya harus bantu saudara di sini. 1 Tesalonika 5. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. 3, 2, 1. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampai 18 saja. Jadi inilah ciri-ciri yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini ada 5 ya. Yang kedua, haus dan lapar akan firman Tuhan ya. Ini orang ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia haus dan lapar akan firman Tuhan. Berarti ya itu dia baca Alkitab ya. Itu di Matius 5 ayat 6 ini khotbah di bukit ini. Ini saya bacakan. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang haus dan lapar akan firman akan dipuaskan. Jadi kita baca firman Tuhan, Tuhan akan beri pengertian, saudara. Tuhan akan ajar kita. Nggak harus kita, saya nggak ngerti. Tapi ini Tuhan Roh Kudus itu yang memberi pengertian kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya itu mampu untuk melakukan firman itu. Terus yang ketiga, nah ini yang sudah kita baca, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memiliki buah roh, yaitu buah Roh Kudus ya, yang ada di Galatia 5:22 sampai 23 ya. Tadi kita sudah baca, kasih, sukacita, damai sejahtera ya, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Itu ciri-ciri ya. Yang keempat ya. Nah, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pastilah dia menjauhi buah-buah daging, yaitu yang ada di Galatia 5 ayat 19-21 yang kita sudah baca juga. Ya, keinginan-keinginan daging itu pasti menjauhi ya, iri hati, dengki ya, apalagi tuh ya, perselisihan ya. Ada banyak deh pokoknya. Pokoknya yang gak enak lah itu, yang menyakitkan hati orang. Kita harus menjauhi ya, kayak korupsi ya, mengambil kepunyaan orang lain ya. Ini
Pasti kalau orang yang dipimpin oleh roh ini menjauhi. Terus yang kelima, yang terakhir itu kita hidup, dia orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Ini kita lihat dah ya, iman itu apa, kita lihat di Ibrani 11 ayat 1 ya. Tuh 111 ya. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 saya baca nih buat kita semua ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini jadi kita hidup oleh percaya ya. Yang dibilang iman. Jadi kita mengharapkan dasar dari harapan kita. Dari apa yang kita harapkan, segala sesuatu apa yang kita tidak, dan nanti akan ada hasilnya. Hasilnya itu bukti dari yang tidak terlihat. Itu. Jadi berjalan. Ini yang dipimpin oleh Roh Kudus ada 5 berarti ya. Ciri-ciri. Jadi itu kita bisa koreksi diri kita mana yang kurang. Kita coba untuk di tahun ini kita bisa melengkapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tadi saat yang pertama ada sukacita, tetap berdoa dan selalu bersyukur. Haus, kedua haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga memiliki buah roh. Buah Roh Kudus. Apa yang sudah kita miliki nih, buah apa? Pasti kita tahu lah. Kalau masih ada dengki, berarti dengki ini harus kita, masih ada iri hati ini kita singkirkan, kita ganti. Kalau umpamanya kita pertama, kita ini udah mempunyai buah kasih, jangan puji Tuhan, berarti kita ada loh. Kita mempunyai kemurahan, ya udah ada buah roh buat kita yang kita miliki. Kalau untuk lengkap, ya nantilah mungkin harus ada pembaharuan. Kan nggak langsung membalikan telapak tangan kita, langsung kita bisa ada buah-buah roh semua. Enggak, saudara. Yang terakhir, yang kelima, kita harus berjalan hidup di dalam iman kita, percaya kita, yaitu kepada Roh Kudus yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Harus percaya. Makanya saya katakan ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Itu sangat penting, pengajaran dan kesaksian. Karena di dalam Alkitab ini ada pengajaran dan ada kesaksian lengkap, saudara. Ini yang paling pokok. Jadi saudara-saudara, itulah hidup oleh roh. Jadi kita ini hidup oleh roh Allah. Oleh karena Allah kita hidup, kita bernapas oleh karena Allah. Setelah kita hidup oleh karena Allah, oleh karena Roh Kudus, sekarang kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah nanti. Karena pada akhirnya kita juga akan mati. Tinggal perbuatan-perbuatan kita yang mengikuti kita, itu yang akan dihakimi. Apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. Itu tergantung daripada saudara dan saya. Mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti
surga bagiannya. Tapi kalau tidak mau mengikuti keinginan-keinginan daging, ya pasti neraka bagiannya. Tuhan juga tidak memaksa, tapi pergunakan Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara, untuk saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kalau kami, Tuhan, hidup oleh karena Roh, dan sekarang kami juga mau, Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Sebab Engkaulah yang menciptakan kami semua, Tuhan. Engkau, Tuhan. Oleh karena kami, Tuhan, jatuh dalam dosa, makanya ada, Tuhan, keinginan-keinginan daging. Tapi Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Bapa, mari Tuhan, kasih setia-Mu, Tuhan, mengampuni kami, Bapa. Engkau mengaruniakan kami, Tuhan, kesempatan untuk kami, Tuhan, untuk beroleh hidup bersama-sama dengan Engkau, seperti semula Engkau ciptakan manusia, Bapa. Hidup bersama-sama dengan Engkau, hidup ada di dalam Firdaus, Bapa, yang Engkau sediakan, Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan kami semua, Tuhan, paksa kami, Bapa. Paksakan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa, sehingga kami, Tuhan, mau dipimpin oleh Roh-Mu yang memberi hidup, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah ya Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan sekarang Engkau yang beracara kepada anak-anak-Mu, pada kami semua, Tuhan. Bahkan untuk memberi pengertian, untuk menerangkan isi hati-Mu, Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Sehingga mereka juga, Tuhan, mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau juga sudah sembuhkan kami, Bapa. Bagi yang sakit, Tuhan, Engkau sudah sembuhkan, Bapa. Bagi yang kurang iman percayanya, Engkau sudah pertetapkan, Engkau sudah kuatkan iman percayanya, Engkau sudah pertambahkan iman percayanya, Tuhan. Bagi yang kekurangan, Tuhan, hamba percaya Engkau sudah cukupkan, Tuhan. Bahkan segala pergumulan, permasalahan anak-anak-Mu, umat-Mu, kami semua, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Tuhan. Terima kasih. Bahkan hamba secara khusus, Tuhan, berdoa, Bapa. Hamba secara khusus berdoa, Bapa. Kami mau, Tuhan, secara khusus berdoa, Bapa, untuk hamba-Mu Pak Hans Pangkarego, Tuhan. Tuhan, Kau ingat, Tuhan, Kau lihat, Tuhan, kesetiaannya, Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk datang beribadah kepada Engkau, untuk berdoa, Tuhan, kepada Engkau, Bapa. Tuhan, dia hamba-Mu, Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan, Tuhan. Bahkan Tuhan, semua, Tuhan, hal-hal yang kelumpuhannya, Bapa, Tuhan, Kau jamah, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat, terjadi kesembuhan normal, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan kami. Engkau Allah, Tuhan, yang selalu menjawab permohonan kami. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini, Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini, Bapa. Kasihani, Tuhan.
Biarlah terjadi Tuhan kesembuhan, terjadi pemulihan. Dia boleh Tuhan melayani Engkau kembali Bapa. Dia boleh Tuhan menyampaikan isi hatimu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, anakmu, hambamu Tuhan Palimpong Bapa. Tuhan, biarlah Kau senantiasa Tuhan memberi Palimpong kekuatan Bapa. Bahkan jika Engkau mau Tuhan, biarlah Tuhan cuci darahnya Tuhan Kau angkat sehingga dia tidak cuci darah lagi Bapa. Percaya kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkasa, yang punya langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah Roh yang memberi hidup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, terjadi kekuatan, terjadi kesembuhan atas Palimpong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa Tuhan. Inilah permohonan Bapa. Dan semuanya Tuhan, hamba panjatkan, hamba pohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang punya langit dan bumi, yang berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya Bapak. Mari kita sama-sama mengatakan amin.